Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. كيف حالكم يا أحباب? Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mata pelajaran kita hari ini adalah fiqih untuk kelas 11 agama dan IPA. Pembahasan kita adalah pengertian jinayat dan macam-macamnya. Pada pertemuan yang lalu, jinayat sudah kita bahas. Apa arti daripada jinayah? Kemudian apa yang termasuk dalam kategori jinayah akan kita bahas pada hari ini. Pertama adalah sebelum kita memulai, kita mengucap dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kita akan membahas mengenai al-qatlu ataupun yang berarti dengan pembunuhan atau penghilangan nyawa. Al-qatlu adalah penghilangan nyawa seseorang baik dengan disengaja ataupun tidak disengaja, dengan alat yang mematikan ataupun alat yang tidak mematikan. Dan perbuatan ini tentunya adalah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang mana menghilangkan nyawa seseorang merupakan pelanggaran besar dalam hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM. Dan perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum al-qatlu. Dasar hukum al-qatlu pertama adalah Quran surah An-Nisa ayat 93. Saya bacakan ayatnya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Quran surah An-Nisa ayat 93. Kalian bisa buka di dalam Al-Quran, di Quran surah An-Nisa ayat 93. Artinya yang berbunyi, dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Hukum yang kedua, dasar hukum al-qatlu adalah Quran surah Al-Isra ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, yaitu orang-orang beriman, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran surah Al-Isra ayat 33. Dan terakhir adalah berpatokan kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, lan yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Ada yang berbunyi yang lain, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima, yang artinya sungguh perkara pertama yang diadili di antara manusia pada hari kiamat adalah penghilangan nyawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Sesungguhnya seorang mukmin itu akan tetap dalam kelapangan di dalam agamanya sepanjang ia tidak menghilangkan nyawa dengan cara yang batil, yaitu menumpahkan darah haram. Hadis riwayat Bukhari. Sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis dan macam-macam al-qatlu ataupun pembunuhan. Yang pertama sekali ialah qatlul amdi. Qatlul amdi ialah pembunuhan yang direncanakan. Qatlul amdi yaitu penghilangan nyawa yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasa dipakai untuk menghilangkan nyawa. Adapun alat untuk menghilangkan nyawa itu tidak hanya berupa benda tajam atau benda tumpul, asalkan dapat menghilangkan nyawa seseorang, seperti menghilangkan nyawa dengan cara menenggelamkan ke dalam air, menjatuhkan orang lain dari tempat tinggi, ataupun menaruh racun dalam minuman dan makanan orang lain, serta membunuh dengan sihir ya. Pada pertemuan yang lalu termasuk dalam kategori pembunuhan yang direncanakan. Yang kedua adalah qatlul khata', pembunuhan yang disebabkan dengan ketidaksengajaan. Dan yang ketiga adalah qatlu syibhul khata', pembunuhan yang menyerupai pembunuhan berencana. Pembahasan ini sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Ini hanya sekedar pengulangan dan merapikan materi kita pada hari ini. Hukum bagi pelaku penghilangan nyawa. Dan ini pun juga sudah kita bahas. Pertama sekali adalah qisas. Qisas nanti akan kita bahas dalam pembahasannya apa itu qisas. Berdasarkan dan berlandaskan hadis ataupun ayat Al-Quran yang berbunyi di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar dia seperti tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran surah Al-Maidah Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Hal ini adalah yaitu qisas yang mana mereka melakukan penghilangan nyawa dengan sengaja atau melakukan pembunuhan dengan disengaja dan dengan direncanakan. Yang kedua adalah membayar diyah mughallazah, berat, secara dicicil selama 3 tahun. Hukuman bagi pelaku penghilangan nyawa seperti ini yaitu hukuman yang berlaku bagi penghilangan nyawa yang disebut dengan syibhul khata' ataupun syibhul amdi. Syibhul amdi yang menyerupai dengan sengaja, seperti dia melakukan sesuatu yang pada umumnya sesuatu itu tidak membunuh, tetapi ternyata takdir berkata lain sehingga dia membunuh orang tersebut. Dan yang ketiga adalah hukum bagi pelaku penghilangan nyawa yang tidak disengaja, yaitu ataupun yang disebut dengan qatlul khata'. Mereka membayar diyah mukhaffafah, diyah ringan. Pembayarannya dalam tenggang waktu 3 tahun. Nanti akan kita bahas masalah diyah
apa itu dia mughallazah, apa itu dia mukhaffafah, apa yang disebut dengan dia berat dan apa yang disebut dengan dia ringan. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita beralih kepada hikmah dari larangan penghilangan nyawa. Pertama adalah menerapkan rasa kasih sayang sesama manusia, karena kita diperintahkan oleh agama untuk saling berkasih sayang sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, akan lebih dihargainya hak asasi manusia dengan diadakan hukuman bagi pelanggaran yang berupa penghilangan nyawa tadi, pelanggaran hak asasi manusia, maka hak asasi manusia ini akan dihargai dan dihormati. Yang ketiga, akan menimbulkan efek jera bagi pelaku pembunuhan tersebut, sehingga dia tidak semena-mena dan tidak seenak-enaknya menghilangkan nyawa seseorang. Manusia yang akan menghilangkan nyawa orang lain akan berpikir, bahkan mereka akan berpikir 1000 kali untuk melakukan penghilangan nyawa, karena hukumannya tegas, yaitu dihilangkan nyawanya lagi. Jadi ketika seseorang ingin membunuh, maka dia akan berpikir bahwasanya hukumannya berat dan risiko dirinya akan terbunuh juga. Hikmah yang keempat adalah menimbulkan ketentraman dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Dengan larangan menghilangkan nyawa ini, manusia tidak akan saling mencurigai, tidak akan saling membenci, apalagi saling menghilangkan nyawa, sehingga akan menimbulkan rasa kedamaian dan ketentraman. Yang kelima, agar tidak berbuat semena-mena terhadap harga diri manusia, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak sepenuhnya adalah milik Allah. Manusia tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang. Manusia tidak boleh untuk menzalimi seseorang dan sesama mereka. Yang keenam adalah menempatkan manusia dalam kedudukan yang tinggi di mata hukum maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, menjaga dan menyelamatkan jiwa manusia, karena tujuan daripada syariat sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Salah satunya adalah hifzun nafs, yaitu menjaga nyawa manusia. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam pembahasan qisas. Poin-poin pembahasan kita pada hari ini adalah: pertama, pengertian qisas; kedua, hukum qisas; ketiga, macam-macam qisas yaitu jenis-jenisnya; yang keempat, syarat-syarat qisas; yang kelima, penghilangan nyawa oleh massa; yang keenam, qisas anggota badan; yang ketujuh, hikmah qisas. Insyaallah pembahasan ini akan kita bahas di pertemuan kita yang akan datang. Ustaz memberikan kepada kalian satu tugas. Tugasnya adalah carilah hikmah lain selain hikmah yang sudah kita bahas dari larangan penghilangan nyawa.
Jadi selain 7 hikmah ini, apakah ada hikmah lain menurut kalian? Sebutkan minimal 2 hikmah lain tambahan daripada selain yang setelah kita sebutkan pada materi hari ini. Selain hikmah dari larangan penghilangan nyawa yang sudah kita sebutkan di layar, perhatikan layar ya. Sebutkan 2 hikmah lain. Jadi kita totalkan 9 hikmah dari larangan penghilangan nyawa. Dan adakah hikmah lain? Jika ada, tuliskan di buku kalian ataupun nanti akan kita diskusikan bersama di ruang diskusi. Tuliskan tugas kalian, hikmah dari larangan penghilangan nyawa, tambahan daripada hikmah yang sudah kita sebutkan. Mudah-mudahan jelas dan bisa dipahami mengenai pengertian al-qatlu. Insyaallah masalah qisas dan hukum-hukum qisas serta hikmah dari qisas akan kita bahas di pertemuan kita yang akan datang insyaallah ta'ala. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu sehingga kita dapat memahami ilmu yang akan disampaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri materi pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.